Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di video kita kali ini kita akan belajar organ pernapasan manusia pada mata pelajaran IPAS kelas 5 kurikulum merdeka. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, kita langsung saja ke materi kita pada kali ini, organ pernapasan manusia. Nah anak-anak, apa itu bernapas? Bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Oksigen adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Anak-anak semua, mari kita pelajari satu persatu organ pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Anak-anak, rongga hidung yaitu proses bernapas pada manusia diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran dan debu tidak ikut masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput. Anak-anak, kita lanjut ke organ pernapasan manusia yang selanjutnya, yaitu faring. Proses setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Pada faring terdapat epiglottis yang berfungsi sebagai pembatas dan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Kemudian kita lanjut ke organ pernapasan manusia, yaitu laring. Proses setelah udara masuk ke faring adalah masuk ke laring. Laring atau tekak atau jakun yang sering kita tahu terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Pada laring terdapat kutub epiglottis yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah anak-anak hebat semua, bagaimana? Masih semangat kan belajarnya? Nah kalau masih, mari kita cari tahu lagi organ pernapasan manusia berikutnya, yaitu trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Dinding trakea dilapisi oleh sel epitel berambut getar atau silia dan selaput lendir. Keduanya berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Trakea bercabang dua, yang satu menuju paru-paru kiri dan yang satu menuju paru-paru kanan. Anak-anak semua, kita lanjut ke organ pernapasan manusia selanjutnya, yaitu bronkus. Batang tenggorokan bercabang dua yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang bronkiolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut alveolus.
kita lanjut ke organ pernapasan manusia. Yang berikutnya adalah alveolus. Alveolus yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah organ pernapasan manusia yaitu paru-paru. Paru-paru yaitu organ utama pernapasan manusia. Nah, anak-anak semua, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, yang anak-anak lihat adalah gambar paru-paru dan alveolus. Nah, anak-anak bisa perhatikan bagaimana organ pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak hebat semua, kalau ada pertanyaan bagaimana sih proses pernapasan manusia itu? Nah, mari kita cari tahu. Nah, proses pernapasan manusia yaitu manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Lalu, bagaimana perbedaan keduanya? Nah, berikut adalah penjelasan mekanisme pernapasan manusia. Disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, mari kita cari tahu apa itu pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Nah, selanjutnya anak-anak, ada pernapasan perut. Pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Ketika bernapas dengan diafragma atau bernapas perut, akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibanding pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Nah, anak-anak semua, dapat anak-anak lihat bagaimana proses pernapasan manusia di mana kita menghirup udara yaitu oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, anak-anak bisa lihat video berikut ini. Anak-anak hebat semua, perlu anak-anak ketahui
Bagaimana cara menjaga organ pernapasan? Yang pertama, hindari merokok. Bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Yang kedua, rajin berolahraga. Menciptakan paru-paru yang sehat dengan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Kamu bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Selain itu, hindari paparan asap rokok yang juga bisa membahayakan tubuh. Yang keempat, menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu menjaga kebersihan. Selalu cuci tangan jika ingin mengonsumsi makanan. Bersihkan badan secara teratur. Minum banyak air mineral dan selalu konsumsi buah dan sayur setiap harinya. Dengan mengonsumsi makanan sehat akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.